Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustaz, usia anak sudah 25 tahun. Bagus. Sekarang sedang pendekatan dengan ikhwan. Akhwat ini berarti. Yang insya Allah baik agamanya. Murid dari salah satu Habib di Palembang. Mantap. Namun masih nyakitin nyawa juga. Namun setelah pendekatan, ikhwan ini minder untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kau ngaku. Karena karena ikhwan ini belum ada pekerjaan tetap dan merasa ekonomi di bawah anak. Nah, kau ini pucuknya mau wah, aku sih belum karena anak bekerja di salah satu PT besar, tapi anak sudah menerima semua kekurangan, memilih ia karena baik agamanya. Bahagianya lagi. Aku kalau baca minder bertemu jarang pak, bertemu Dino macam ini kayo berduit menerima segala kekurangan, cuman dia milih bahwa laki-laki ini soleh. Ada harapan kami yang butuh-butuh nih berarti. Yang pertama ada pertanyaan, salah satu meninggal Ustaz Hatimah kan di Mekah dan Madinah, camano kaluang sano, lahir di sana, pencarian di sana, tinggal di sana, meninggal di sana, tapi ahli maksiat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau kami di pondok itu belajar, wong nanya ini macam-macam bu. Wong nanya ini ada yang memang dia nanya tidak tahu. Ada lagi yang kedua wong ini nanya nak ngetes. Ada lagi yang ketiga wong ini nanya nak nguyok. Nah, jadi kalau wong nanya itu tidak seluruhnya dia tidak tahu. Jadi kategori yang bertanya itu satu, dia memang tidak tahu. Jadi dia menanya itu memang pengen jadi tahu. Ada yang kedua dia nanya nak ngetes kita. Tapi di mana mau Ustaz kita tes dulu. Ada yang ketiga pertanyaan itu nak nguyok. Jadi saya memang ada ceramah kemarin di rumah Gubernur Sumatera Selatan, di rumah mertua Bapak Manderu, pausnya orang tuanya meninggalnya hari Jumat. Nah memang saya ceramah di tempat itu, mungkin ini denger aku ceramah di sana mungkin ini lewat WA di WA kau. Nah, mudah-mudahan dia dengar tapi tidak tahu, mungkin dia nanya aku dia nak nguyok, tidak tahu juga gitu. Ini pertanyaannya agak nyeleneh dikit sebenarnya. Memang ada hadisnya itu bu, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a yamuta bil Madinah falyaf'al. Jadi kata Rasul, siapa yang bisa minta mati di kota Madinah, mintalah. Karena orang yang mati di kota Madinah itu, maka aku akan beri syafaat. Nah, kalau kita dapat syafaat dari Rasul, kita min akhir jannah, maka mereka akan masuk surga. Tetapi konteksnya, saya sudah sampaikan waktu ceramah itu, bahwa salah satu, kalau kita pengen mati husnul khotimah, berdoalah bisa minta mati di Madinah. Ya, kalau kita ini berjalan ke kota Madinah, pasti umroh ya, niat bagus, atau haji ya, atau ziarah ke makam Rasulullah. Mati di sana, niatnya sudah baik, lagi ngawi ke gawe baik, kita melaksanakan gawe baik, mati di tempat yang baik. Nah inilah tanda-tanda, bukannya pasti mati di Madinah itu masuk surga kalau mungkin itu tadi aku dari buyan ya, apa itu buyan, aku nanya dan aku ngetes itu udah paham. Kalau di Madinah itu ya banyak bu. Kafir Yahudi mati di Madinah kan lo tinggalnya. Abdullah bin Ubay pengkhianat yang mengkhianati Rasulullah itu matinya di Madinah kan lo. Jadi maknanya itu makanya kita bingung tadi, aku jadi memang tidak tahu nih kan. Aku ini nak ngetes itu. Jadi tanah yang baik itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi baik. Tapi wong yang baik kan dia mati di tempat yang baik, inilah akan jadi wong lebih baik. Nah, macam itu bahasanya. Kalau mungkin lagi banyak yang sayang dengan aku nih, aku lagi papi dihajar wong di WA, di Instagram, di Facebook, tapi tidak nyuruh aku berdakwah terus baik. Cuman aku nih kalau mudah emosi, lagi belajar supaya lebih kalem dikit. Aku ini kan makanya mulai video, aku mudah terpancing kalau merdeka bu, kalau aku biasa bocor dulu memang ya pesilat, aku memang asli kan. Jadi sekarang dulu memang ini lagi pesan ke guru anak. Jadi tahun 97 anak-anak keluar dari pesantren, dan 98 tamat ya. Ingat deh pesan aku, kata guru aku ngomong, kau siko kendalikan emosi.
Jadi aku ini kelemahan aku ini situ aku ini kelemahannya dengan emosi, mudah terpancing macam itu. Yo mudah. Wah, kalau yang dicap kan dia nyantai, kalem, tahu. Nah, aku ini baru nak belajar. Jadi kalau dipancing-pancing itu dalam mudah naik juga kadang aku itu. Jadi tapi aku tahu kan, aku kan belajar, aku tahu yang nanyunian, yang ngetes, yang nguyok, itu aku paham. Jadi tahu apa lah kita jawab pertanyaan itu. Satu kedua, mana kalau mati manina tinggal satu tapi ahli maksiat, tidak usah ngaku iwo, ngurusilah diri kau baik. Kita nak nilai orang ahli maksiat itu apa kita ni ahli ibadah? Iya kan? Kita tidak pernah tahu jika ahli maksiat. Waktu nak mati dia bertobat. Tobat jadi terima oleh Allah, mati dia masuk surga. Kita tadi tiap malam berzikir, waktu nak mati gak beda benar, mabuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kita di dalam hidup ini tidak usah ngurusi wong. Nah, mulai ada seorang murid bertanya dengan gurunya, wahai guru, ngapo? Yang mana lah yang bagus guru? Ada wong ni ahli sholat, dia sholat terus, tapi dia maksiatnya jalan. Dia sholat terus, tapi dia maksiatnya jalan. Ada wong yang ahli maksiat, tapi dia rajin bersedekah. Yang mana lah yang bagus ini guru? Atau kiainya bisa jadi wong yang dia sholat terus tapi maksiatnya masih jalan. Siapa tahu dari sholatnya itulah maksiatnya jadi. Nah, atau sebaliknya wong yang tadinya dia bermaksiat terus tapi tidak menjadi ahli sedekah, tidak jadi ahli ibadah. Siapa tahu berkat doa-doa apa sedekah dia itu artinya digerakkan oleh menjadi orang ahli ibadah. Kalau macam itu siapa yang buruk di antara kedua ini kiai? Yang paling buruk itu kita ngaku wong. Kita ini saya kok ngurusi wong tapi lupa mikir diri. Nah itulah yang aku ceramah ke kemarin. Banyak orang yang ceramah ustaz ini, kiai-kiai kan banyak ustaz di medsos ini ceramah. Bukan nak nyari ilmu, tapi nak nyari salah. Ditunggu ini kapan lah terpleset ustaz ini ngomong, kapan lah river namanya kullu insan makanil hotan wanisan. Rasulullah sudah ngomong manusia ini tempatnya salah dengan lupa. Apalagi kami ini paling banyak bicara, paling banyak ngomong. Mungkin orang itu penting pula dengan aku ini ceramah terus aku ini. Sehari 7 kali, 6 kali, mengkali. Ya ada kok 2 terpleset dari ngomong ini tadi. Macam-macam itu. Kemarin aku ceramah masalah hukum memeriksa HP, dini meriksa HP laki. Itu agak seru itu. Banyak ibu-ibu nak marah dengan aku itu. Padahal aku ini nyampaikan hukum. Memang benar macam itulah. Ada yang lebih lucu lagi cuma ngomong ustaz, kalau aku nih ustaz bukan lagi ngambil HP laki, HP aku dari pakai laki aku malam-malam. Jadi kalau ada yang chat aku malam-malam, ini laki aku nyawa ustaz, bukan aku itu. Ada juga yang macam itu. Ini kok macam-macam juga ini. Tapi memang itu hukumnya bu. Ibu tidak ada dimintai pertanggungjawaban terhadap apa kami laki. Tapi kalau laki, kalau bahasa Palembangnya, laki ini wajib nyerode ibu. Karena apa kami ibu itu kami bakal dimintai pertanggungan jawabnya macam itu. Nah, ini juga jadi masalah kemarin. Wah diajar lagi ya pokoknya. Gue terima baik pokoknya alhamdulillah berarti banyak orang sayang. Karena ada orang protes kamu, apa namanya ke kamu, tidak usah ditanggapi. Ngapo harusnya kamu terima kasih. Berarti dia tuh sayang dengan kita. Dia sudah habis ke waktunya untuk ngurusi kita. Urusinnya ceramah kita dengarkannya, dia cari berarti dia tuh sayang sama kita. Dia enggak lah ada aku kalau jangan jalan malah kok kemarin wanted pempek seperti itu. Terima kasih sudah ngajari kita ya. Yang kedua, keluarga saya ada rencana untuk memindah. Ini beda-beda orangnya bu, beda-beda dia. Ini pertanyaannya beda-beda. Keluarga saya ada rencana untuk memindahkan makam kakak saya ke pemakaman milik keluarga. Masalahnya Ustaz, karena makam tersebut sudah lama dan sudah tidak bisa diangkat jadi jenazahnya. Maka pertanyaannya apakah boleh kami buat makam nisan kakak saya tersebut di pemakaman milik keluarga tanpa memindahkan jenazah tersebut? Bu, ulama 4 imam mazhab sepakat hukum memindahkan jenazah haram. Keempat imam mazhab itu sepakat hukum memindahkan jenazah itu haram. Tetapi Imam Syafi'i agak mengendorkan sedikit. Boleh dalam keadaan darurat. Kali Imam Hanafi haram pindah ke makam karena bisa merusak kehormatan mayit itu. Kalau kita tidak tahu barang sudah terpendam, kapan dikabur kaget jadi apa? Tidak. Pernah tak kamu aku cerita di daerah dusunnya di Sumatera Selatan. Jadi dia itu dikuburkan salah tempat.
ibarat ini ada 2 hari itu ada 2 meninggal, si kok dikubur sini, si kok di sebelah sini. Nah, jadi yang jenazah datang ini harusnya dikubur di sini. Entah mana salah kubur, kubur lah di sini. Waktu selesai kubur, kalau sudah ditembun, nah baliklah keluarga ini. Tahu-tahu keluarga jenazah yang harus dikubur sini tadi datang. Nah, kenapa lah berisi? Ini kisah nyata ini. Kenapa lah berisi kuburan ini? No, salah ya Allah, berarti sebelah sini kami harus. Sudahlah tukeran baik, bapak wong tua kamu tadi kuburlah di sini, wong tua aku sudah di sini. Oh tidak kalah, wong tua kami maaf, berpesan kalau meninggal minta kubur di sini nian. Walhasil dibongkarlah kuburannya Bu. Baru belum hitungan jam, dibongkar nak tukar nak dipindahkan. Tahu apa yang terjadi? Begitu dibongkar, waktu kan masih ditutup papannya Bu kan, sudah selesai tanah diangkat. Waktu nak angkat papannya itu jenazah itu lagi dilipat oleh ulung. Aduh, kan di dalam kubur itu kata Rasul ada dulu namanya darur akor, itu dulu ulo apa namanya khusus ngajak di dalam kubur. Itu disebut dengan siksa kubur itu. Padahal hitungannya jam. Ini jenazah kabarnya Anda dapat informasi dari guru Ana. Ini jenazah kawinnya beranak duit riba, umbang 46 dibeli oleh ulo di jero kubur. Jadi tahu mungkin si kok tak usah nak bongkar jenazah, muka-muka rai jenazah tidak boleh gitu. Aduh meninggal, tak boleh kamu jadi buka, kita kan macam itu ibu-ibu galak lata kan. Yang boleh muka itu laki atau bininya atau anak-anaknya atau adik-beradik itu sudah. Terlebih dari itu tetangga kawan tak usah, jangan aku mati, tak usah kamu muka rakyatku. Udahlah datang doa baca Fatihah datang aku. Kaki kamu muka rainya mengon, entah bibirnya mengon. Jadi omongan kamu dah kira-kira. Ibu tetangga kamu mati, kamu datang. Begitu kamu buka, ini kamu juga bibirnya mengon. Pastilah jadi omongan kamu. Kamu datang tak waktu si anu meninggal? Ngaku? Bibirnya mengon. Oh yang si kok saja diajak ngomong kebenaran memang benci dengan ibu itu. Iya nih, dia tuh nyanyi sopi itu. Akhirnya kan jadi omongan. Iya kan? Nah, maka jenazah kalau meninggal tutup lah rapat-rapat. Datang, baca doa, doa, baca Fatihah, selesai balik. Tak usah nak buka-buka jenazah apalagi nak bongkar kuburan. Maksud dan tujuannya apa? Kalau tidak ada kondisi darurat, tak boleh memindahkan makam. Apalagi ini nak eca-eca, makam yang nak dibuat kenisan. Nah itu namanya dari situ sudah terjadi pembohongan. Kalau nak doa ya doa baik. Doakan baik almarhum. Jadi kita boleh mendoakan dari aku baca-baca guru-guru itu yang kita baca-baca tadi dari awal itu Kiai Ibrahim Taji, Kiai sampai itu Kiai kan guruan di sana. Mas Agus saja Abdul Hamid Mahmud, Kiai Merogan kita doakan juga. Kiai Bahri, Bim Panda, kemudian Kiai Dalamat Mahmud yang Masjid Suro. Kita doakan itu. Aku ya, tadi kita baca satu-satu. Kita Al-Fatihah, kita udah tahu kuburannya. Abu Yabi Ahmad Rasul bin Abdul Al-Kab. Mana fotonya? Itu yang bawah paling ujung. Itu dikuburkan di pesantren di apa namanya Sukabumi. Geser sini kayak Haji Ibrahim Thoyib itu. Pimpinan pesantren Wali Songo tempat saya mondok. Dikuburkan di Jawa Timur. Tidak mesti ada nisannya nih. Nah, jadi artinya mudah-mudahan yang nanya ini dia bukan nanya ini tapi nyimak mudah-mudahan yang nyimak. Jadi ulama sepakat memindahkan jenazah itu hukumnya haram kecuali kata Imam Syafi'i dalam keadaan darurat. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustaz, usia anak sudah 25 tahun. Bagus. Sekarang sedang pendekatan dengan ikhwan. Ahwat ini berarti. Yang insya Allah baik agamanya. Murid dari salah satu Habib di Palembang. Mantap. Namun masih nyakitin nyawa juga. Namun setelah pendekatan, ikhwan ini minder untuk ke tahap selanjutnya. Nah, kau ngaku. Karena karena ikhwan ini belum ada pekerjaan tetap dan merasa ekonomi di bawah anak. Nah, kalau di pucuknya mau berarti. Wah, aku sih belum karena anak bekerja di salah satu PT besar, tapi anak sudah menerima semua kekurangan, memilih iya karena baik agamanya. Bahagianya lagi. Aku paling baca minder bertemu jarang Pak bertemu Dino macam ini. Kayo berduit menerima segala kekurangan. Cuman dia milih bahwa laki-laki ini soleh. Nah, ada harapan kami yang butuh-butuh nih mereka. Nah ini bukti juga ini
bagus ini untuk motivasi nih. Kamu duit kate, kami kate, buntu pula tapi rajin lagi. Ternyata ada Tino yang galak karena kesolehannya tadi. Beruntung kau nih Allah. Karena anak bekerja di salah satu PT besar. Wah, besar gaji budaknya jadi. Ya. Tapi anak sudah menerima semua kekurangan, memilih ia karena baik agamanya. Bagaimana Ustaz cara anak untuk meyakini ikhwan tersebut? Oh ikhwan, kau ni ada Ikhwan budaknya asli. Ikhwan, kau ni ikhwan. Tidak perlu diyakin lagi semestinya Wan. Nah, mudah-mudahan si Ikhwan ini dengar ya. Wan, dengar kawan, jangan terima kau segala kekurangan kawan. Ya. Apa kekurangan kau diterimanya, maka Wan. Terimalah Wan daripada sambal wong Wan. Tidak usah lah ya ngomong ke akhwat, tidak usah diyakinkan lagi, sudah lah ya. Insya Allah mudah-mudahan kau ungkapkan niat kau tadi ini bu, ya. Perempuan ini senang dengan laki-laki ini. Jadi bu dah kasih gengsinya nembak lanang itu. Khadijah itu menyatakan senang sama Rasul itu nyuruh apa namanya pembantunya, ya, dia tahu sama Rasul. Jadi biasa, dia betina tuh nembak-nembak lanang itu. Kalau kita ini dianggap murahan, kan Ustaz, malah ngomong kesir duluan. Aku nih apa namanya termasuk di murahan, siapa ngomong. Jangan hati-hati kalau kita memang share-nya mana sampai ke, ya. Pokoknya si Ikhwan ini lah beruntungnya karyawan. Ya, kalau Ustaz doakan mudah-mudahan ini umur 25 bu. Sudah kalau digunakan 25 ini sudah rawan, ya. Iya, sudah ke arah expire soalnya. Ya kalau putih dari mana agak payah nyari laki maksudnya tuh, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan si Ikhwan yang dimaksudnya ini bukan Ikhwan ini namanya, bukan. Ikhwan ini laki-laki maksudnya. Mudah-mudahan laki-laki yang dimaksud oleh akhwatnya tadi, oleh perempuan ini tadi, mudah-mudahan dimantapkan oleh Allah hatinya untuk menerima pinangan ini tadi. Ya, mudah-mudahan keduanya akan menikah dan insya Allah akan dijadikan oleh Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kok tanda ceramah. 4. Apa hukum dengan hadir ke majelis para guru-guru mulia? Seseorang tersebut sudah bisa dikatakan murid dan telah mendapat pengakuan dan syafaat guru tersebut kelak di yaumul qiyamah. Kamu hadir di majelis belum tentu murid aku. Hadir cuma sekedar jamaah, datang duduk. Murid berbeda bu. Murid itu khidmah. Murid itu melayani. Kalau kita cuma datang majelis duduk, lari-lari duduk itu bukan murid. Ada macam itu murid. Murid itu dia duduk, dia perhatikan kebutuhan gurunya, dia ngurusi gurunya, segala itu yang disebut dengan murid. Yang disebut dengan murid itu adalah khidmah, ada ikatan batin. Yang kedua, murid tidak pernah menyakiti hati guru. Murid itu taat dengan perintah gurunya. Jadi untuk syarat menjadi murid itu panjang. Dan bahkan murid, yang disebut dengan murid, dia tidak pernah mau tahu dengan urusan gurunya, dengan apa namanya kekurangan gurunya. Kenapa? Imam Syafi'i itu setiap pagi selalu bersedekah. Kamu tahu salah satu doa Imam Syafi'i itu apa? Ya Allah, tutup ke dari mata aku, tutup ke dari pandangan aku, aib guru aku. Kenapa? Dengan tahu aib guru, dia takut apa namanya hikmah dia ini, rasa dia dengan guru itu berkurang. Beda dengan jemaah sekarang, kekurangan guru ini dicari-cari. Kurang-kurang diselidiki, kurang-kurang diumbar-umbar, kurang-kurang diomongkan. Nah ini yang bedanya murid sekarang dengan guru. Jadi belum tentu ketika kita hadir di majelis ini disebut dengan murid. Karena yang namanya murid dia perlu hikmah. Dia datang memang benar-benar belajar dengan gurunya dan dia mengakui bahwa dia sebagai murid dan guru mengakui dia sebagai murid. Maka itulah yang disebut dengan murid dan guru. Kali ini baru sekedar sebatas jamaah. Terakhir, apa hukumnya seorang wanita yang mengantar jenazah sampai ke makam? Hakikat omongan satu kita semua di almarhumullah ya. Betina orang usah ngantar apa namanya ke makam kuburan, cukup doa doa ya. Tapi kalau nak ziarah silahkan, tidak ada larangan ya. Tapi kalau nak ngantar jenazah ada usaha lah pesan dengan bini aku. Kalau aku mati tidak usah kamu ngantar ke kuburan. Cukup doa ke ibu, berarti kalau betina ngantar ke kuburan itu banyak jadi maksiat. Misalnya almarhum Ustaz Jepri masih muda bu, 40-an, meninggal dunia, bininya nganter. Misalnya, tapi bini Ujai tidak nganter kemarin. Itu jadi fitnah tidak kira-kira? Pasti jadi fitnah. Waktu lagi dia dikubur, bini kan namanya nganter, pasti nangis lah. Bu, nyingok laki kamu dikubur. Waktu kamu nangis itu, yang nganter, lagi nyingok ke kamu.
Tahu tak nengok ke kamu? Wah ini bininya, bagus pula. Lah mulai tak diajokinnya. Mulai dicatat uang kapan lah masa indahnya ini. Nanti tak kamu? Misalnya contoh, misalnya Cak Win mati misalnya. Contoh lah, contoh. Ya. Kan ada Pina ini masih muda. Uang ini bukan ngurusin Pina mati lagi, lah ngejok Pina hidup ini. Makanya ibu, kalau laki mati, mentok-mentok lagi di rumah. Usaha ngante-ngante, ya. Usaha cak kanjian itu masalahku tuh. Nah ini nanti dia tinggal tak uang marah lagi. Jadi takut-takut juga, kalau ngomong kan, nggak kebiasa kelakar loh kan ini. Aku nggak kelakar ngomong, mana aku udah ngomong, ustaznya orang duit tuh nama, astagfirullahaladzim. Pokoknya banyak-banyak istighfar ya gitu nih. Maksud anak, bentuk-bentuk dari rumah, kaget sudah ngantar jenazah, ya. 2 jam 3 jam atau besoknya baru ibu datang, kan bawa banyu, baca sholawat, doa tuh, ya. Kalau pas meninggal dunia ada usaha, aku sudah guru apa namanya kawan aku meninggal, ngajar itu ngajar SMA. Murid ibu datang galuh. Makin rok pendek, tegak di pinggir kuburan. Jadi yang masuk di lubang awas sepucuk terus. Tidak serius ini, bukan main aku. Jadi kau di bawah itu. Jadi bukan benar ke jenazah. Lagi awas sepucuk ini kan jadi masalah. Maka buat ibu-ibu tolonglah. Kami ngerti lah kecil kan. Jadi buat ibu-ibu semua, ya. Kalau laki mati, mentok-mentok lah di rumah. Tidak usah melok kan? Ziarah boleh. Termasuk aku aku ini wasiat dengan kamu. Kalau aku mati, ibu tidak usah lah nganter-nganteran. Ibu doa ke aku sudah, ya. Tidak usah lah melak ke kuburan. Bacalah rombongan kawan kembali ini menyelesaikannya, ya. Bacalah rombongan ini kamu mentok-mentok doa ke aku supaya panjang umur. Bisa mati loh panjang umur. Doa ke aku husnul khotimah masuk untuk macam itu dan salah mudah-mudahan manfaat. Izinkan saya mau bergeria ya. Mungkin masih sempat untuk hadir ke sana, ngabsen lain jadilah dengan Pak Gubernur. Insya Allah kita doakan mertua beliau yang meninggal 17 hari, mertuanya lana meninggal 17 harinya nyusul apa namanya mertuanya yang betina belum. Jadi kemarin anak dia kan, anak Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur ini diuji oleh Allah dengan ujian bertubi-tubi. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi, salam.